Oke, selamat siang, pagi, dan sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hadirin dari TRO 23B untuk akan menjelaskan mengenai materi 3 analisis pemodelan sistem kendali studi kasus water tank, mass spring, dan damper dan DC motor servo. Yang dimana di sini akan menggunakan MATLAB dan Simulink. Yang pertama, agenda pembahasan kita yaitu ada water tank level, kontrol ketinggian air, massa spring damper yaitu meredam osilasi DC servo motor, perbandingan LED dan light kompensator, dan juga akan ada kesimpulan. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang pertama mengenai studi kasus yang pertama water tank level yang dimana di sini kita memiliki pemodelan matematika di mana debit air Q in atau Q out dipengaruhi oleh bukaan valve atau sudut theta. Tetangganya adalah bagaimana membuat air mengisi tangki hingga ketegangan tertentu dengan respon yang cepat. Yaitu di sini tuh prinsip dasarnya adalah key in dan key out. Itu model matematikanya adalah Q debit dipengaruhi sudut valve. Jadi mana? Nah, di sini tuh tangki dipengaruhi luas lah, luas penampang dan juga tinggi. Yang dimana tujuannya sudah disebutkan di awal yaitu mencapai level air atau set point yang kita inginkan. Yang di sebelah kanan ini kita sudah bisa melihat ya untuk rumusnya dan juga ada gambarannya. Nah, di sini ada hasil simulasi respon awal tentang water tank ini yang dimana cenderung lambat. Namun setelah kita menambahkan block gain atau pengalih dan integrator pada Simulink, respon sistem menjadi lebih baik. Yang dimana terbukti bahwa dengan menaikkan parameter gain, tangki terisi lebih cepat menunggu titik target atau set point. Jadi respon awalnya tuh lambat teman-teman, dimana linearnya tuh lambat sekali dan ketika ada penambahan gain atau K dari integrator yang hasilnya adalah sistem set point-nya itu 0,3 itu lebih mulus. Semakin besar nilai gainnya semakin cepat sedikitnya yang tercapai seperti yang digambar ini. Jadi lebih lebih mulus di grafiknya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yaitu dengan materi kita kedua, studi kasus kedua adalah sistem mekanik pegas. Masalah utama yang di sini adalah munculnya osilasi atau getaran naik turun yang cukup lama, terutama di detik-detik awal ya teman-teman ya. Ini tentu tidak ideal untuk sistem pengendali yang presisi, yang dimana di sini ada komponen massa, pegas K, dan peredam C. Masalah utama muncul yaitu yang saya sudah jelaskan osilasi dan juga untuk penerapannya adalah transfer function atau fungsi alihnya seperti itu teman-teman. Kita lanjut aja. Di sini ada keterangan tentang kita penggunaan transaction effect yang dimana transfer effect atau transfer function osilasi itu sangat tinggi. Yang di grafik sebelah kiri teman-teman amplitude itu sampai 2 detik, waktu stabil lama itu sekitar 2 detik. Dengan transfer function, osilasi teredam, amplitude turun ke 1,8. Sistem stabil dan lebih cepat, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang dimana materi kita ketiga itu DC motor servo. Fokus eksperimen membandingkan respon speed, kecepatan, dan torsi. Ada di sini ada dua konfigurasi. Yang pertama LED kompensator dan kedua LED kompensator. Oke, kita lanjut saja. Analisis lag kompensator pertama ya teman-teman. Di sini analisisnya kita lihat dulu yang di atas dan di bawah ini itu yang di atas itu dari ininya dan yang di bawah itu dari torsinya. Yang dimana di sini tuh grafik kecepatan naik secara perlahan atau responnya tuh lambat gitu. Yang grafik kecepatan yang atas dan grafik torsi itu stabil sejalan dengan kecepatan. Yang dimana kelebihannya ini sangat stabil dan minim getaran. Namun kekurangannya butuh waktu lambat untuk mencapai kecepatan maksimum. Seperti itu teman-teman. Nah jadi di sini tuh grafik kecepatannya tuh naik secara perlahan, perlahan, perlahan dan responnya tuh lambat gitu.
yang dimana namun grafik torsinya itu stabil dan sejalan sesuai dengan grafik kecepatannya. Coba kita analisis untuk LED-nya, ya, LED kompensatornya teman-teman. Untuk di sini kita lihat di mana di sebelah kanan ini ada grafik kecepatan naik sangat drastis dan respect itu sangat cepat ya teman-teman. Yang di mana di sini grafik torsi ini menanjak tinggi di awal. Bisa dilihat di sini menanjak tinggi di awal lalu turun drastis. Kenapa bisa terjadi? Ini adalah terjadi overshoot. Kita melewati target untuk sementara waktu. Karakteristiknya untuk ketika LED kompensator ini agresif di awal lalu stabil dengan steady state. Seperti itu menjadi dengan lag dan LED ini ada dua kebalikan ya begitu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk kesimpulan atau perbandingannya yang dimana parameter dan respon waktu tuh kalau LED kompensator itu lambat dan LED itu cepat untuk respon waktunya, stabilitasnya itu untuk LED kompensator itu tinggi, sedangkan nah kalau yang LED itu sedang atau sedikit ada overshoot untuk di torsinya seperti itu. Untuk rekomendasi untuk beban berat itu kita mengambil leg kompensator. Untuk leg kompensator itu untuk sistem butuh respon yang cepat seperti itu teman-teman. Jadi mungkin terima kasih dari aku untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berdiri gini gimana?